I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Hai. Hai. Pada kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan faktor-faktor penyebab globalisasi. Nah, sebelum kita melanjutkan, perlu kita ketahui bahwa globalisasi dapat mengubah begitu banyak bidang kehidupan masyarakat. Berdasarkan ruang lingkupnya, setidaknya kita akan membahas 5 macam globalisasi dan 3 macam faktor penyebabnya. Nah, 5 macam globalisasi. Yang pertama ada globalisasi ekonomi, yang kedua ada globalisasi politik, yang ketiga globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada globalisasi bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir yang kelima adalah globalisasi agama. Nah, kalau 3 faktor-faktor dari globalisasi adalah yang pertama, kemajuan teknologi dan komunikasi, serta semakin rendahnya biaya transportasi. Yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dan kerjasama ekonomi internasional. Dan yang ketiga, kemenangan politik neoliberalisme. Globalisasi ekonomi yang bersifat global, mendunia dan terbuka, tidak mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara satu sama lain. Globalisasi ekonomi juga berkaitan dengan munculnya perusahaan yang bersifat transnasional dan perdagangan bebas, yaitu kawasan perdagangan yang berlangsung semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional, seperti proteksi oleh negara untuk melindungi produk tertentu oleh perusahaan di dalam negeri. Wujud nyata dari globalisasi ekonomi yaitu terbentuknya perusahaan atau korporasi yang bersifat lintas negara nasional dan perdagangan bebas yang melampaui batas-batas lintas negara. Yang kedua, bidang politik. Bidang politik adalah munculnya organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara, misalnya ASEAN, yang merupakan bentuk organisasi kerjasama di antara negara di Asia Tenggara atau masyarakat ekonomi Eropa yang dibentuk untuk menata politik perdagangan bersama di antara negara yang ada di kawasan Eropa Barat, organisasi buruh internasional, persatuan bangsa, dan sebagainya. Di samping itu juga munculnya kerjasama antar negara, baik yang bersifat bilateral yang merupakan kerjasama di antara 2 negara atau multilateral yang merupakan kerjasama di antara lebih dari 2 negara. Yang ketiga yaitu globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu memungkinkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa saling terhubung antara satu sama lain. Setiap orang dapat memperoleh pendidikan atau pekerjaan dimanapun yang ia mau, tidak terbatas di dalam negeri. Orang Indonesia dengan mudah dapat menempuh pendidikan atau memperoleh pekerjaan di Jerman, Australia, Jepang, Amerika, dan sebagainya. Peluang demikian akan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Mutu sumber daya manusia terjadi penting karena dengan globalisasi akan terjadi persaingan yang relatif, terbuka dan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan menjalin relasi atau kerjasama. Yang keempat, globalisasi di bidang sosial dan budaya. Bahwa dalam proses globalisasi sosial dan budaya tidak dapat dihindari terjadinya pertukaran unsur kebudayaan di antara kelompok atau masyarakat. Tetapi tidak hanya itu, globalisasi juga merupakan ancaman terhadap keberadaan kebudayaan lokal dan nasional karena adanya pengaruh dari kebudayaan global. Globalisasi menuntut terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan dari kelompok atau masyarakat agar dapat memenuhi tuntutan hidup masyarakat global.
Yang kelima, globalisasi agama. Globalisasi agama telah mengakibatkan terjadinya interaksi atau hubungan sosial di antara kelompok atau umat beragama, baik berupa kerjasama, persaingan, ataupun dalam bentuk konflik. Hal ini merupakan konsekuensi berlangsungnya hubungan atau interaksi sosial yang semakin terbuka. Umat beragama tidak dapat membatasi hubungan sosial yang terjadi hanya berlangsung di antara para pengadut agama yang sama, melainkan juga dengan pengadut agama yang berbeda. Keterbukaan hubungan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mengakibatkan tidak dapat hindarinya diskusi atau pembahasan unsur kehidupan agama berlangsung lintas umat beragama. Berikut faktor pertama globalisasi, yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi. Perkembangan teknologi tersebut juga telah mendukung perkembangan teknologi transportasi yang telah memudahkan aliran orang dan barang yang melintas batas wilayah negara. Kemudian faktor globalisasi yang kedua ialah menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional, yaitu kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Ketiga faktor dari globalisasi adalah kemenangan politik neoliberalisme, merupakan paham atau ideologi ekonomi yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi badan usaha milik negara, dan meminimalkan atau menghilangkan campur tangan pemerintah dan peran negara dalam mengutamakan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, baik teman-teman dan ibu guru serta semuanya, mungkin itu saja dari pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih.